Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pertemuan di pembelajaran IPA kali ini. Kita akan membahas gerak pada makhluk hidup. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan dulu kepada kalian selamat kalian sudah naik ke kelas 8 ya. Semoga pada pembelajaran IPA nantinya akan menyenangkan buat kalian dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam musim pandemi ini kita selalu jaga protokol kesehatan. Baik, kita lanjut dengan materi yang perdana, yaitu gerak pada makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri daripada makhluk hidup adalah bisa bergerak. Nah, tapi geraknya itu ada yang gerak pasif dan ada juga gerak aktif. Nah, nanti kita bahas pada gerak pada tumbuhan adalah gerak pasif, kemudian nanti ada gerak pada hewan. Yang pertama kita bahas adalah gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia, karena manusia adalah bertulang belakang ya, jadi rangka kita itu ada di dalam tubuh kita sehingga disebut dengan endoskeleton. Nah, sedangkan ada beberapa hewan yang memiliki rangka luar disebut dengan exoskeleton. Contohnya adalah kura-kura, kepiting, udang, bekicot dan lain-lain ya. Nah, apa sih fungsi dari rangka kita atau tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita itu, apa sih fungsinya? Yang pertama, dapat menegakkan dan menopang tubuh ya, sehingga kita bisa berdiri dengan tegak. Kemudian memberi bentuk yang khas pada tubuh. Nah, jadi tubuh manusia itu khas sekali bentuknya ya. Jadi ada kakinya sebagai penopang ya, bisa berjalan. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot rangka atau lurik sehingga kita bisa menggerakkan badan kita. Kemudian melindungi organ dalam. Nah, ini melindungi organ dalam ini fungsinya adalah untuk menjaga atau melindungi alat-alat atau organ vital kita seperti jantung, paru-paru ya, dilindungi oleh tulang yang ada di dalam dada kita. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah ya, jadi di dalam sumsum tulang itu terbentuk sel-sel darah merah. Jadi yang terakhir sebagai alat gerak pasif. Nah, menurut kekerasannya tulang dikelompokkan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Kita bahas dulu tulang rawan. Ya, tulang rawan berdasarkan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi tulang rawan hialin. Ya, tulang rawan hialin bisa kita temukan di antara tulang-tulang rusuk, kemudian di tulang dada juga, kemudian pada sendi-sendi ya, sendi lutut, pada sendi-sendi yang lainnya, kemudian pada dinding trakea. Nah, itu tulang rawan hialin. Kemudian tulang rawan fibrosa dapat kita temukan di tulang belakang ya, antara tulang belakang. Kemudian di tulang panggul dan tulang rawan lutut. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, kemudian yang ketiga, tulang rawan elastis. Ini terdapat pada hidung dan telinga. Kemudian tulang keras atau osteon ya. Tulang keras itu sebenarnya berasal dari tulang rawan yang mengalami pengerasan. Nah, proses ini disebut dengan osifikasi. Jadi sebenarnya tulang-tulang keras kita semuanya berasal dari tulang rawan ya. Jadi pada saat bayi sebagian besar tulang-tulang kita itu adalah tulang rawan. Jadi lama-kelamaan berproses kemudian mengalami perubahan yang disebut dengan osifikasi. Nah, kita lihat tulang keras. Nah, bagian-bagian tulang keras itu ada nih, kalau di ada penampang melintang tulang keras ya, kita lihat dari luar sampai ke dalam ya.
Nah, dari luar ini ada periosteum ya. Ini adalah membran fibrosa yang menyelubungi tulang, jadi melindungi tulang ya. Kemudian ada saluran Havers yang di dalamnya ada pembuluh-pembuluh darah yang fungsinya adalah untuk menjaga sel-sel. Jadi untuk kalau ada nutrisi yang disalurkan akan dibawa ke sel-sel tersebut. Kemudian ada saluran Volkmann, ini adalah dinding yang menghubungkan dua saluran Havers. Nah, kemudian tulang keras ini bersifat ringan dan kuat karena dia berongga di dalamnya ya. Jadi dia bersifat ringan. Jadi tidak tertutup, di dalamnya ada rongga-rongga begitu. Kemudian berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi ada tulang pipa, itu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, tulang pipa bisa kita lihat pada tulang lengan, pada tulang paha, ruas jari, dan sebagainya. Kemudian tulang pipih itu ada di tulang tengkorak ya, tulang tengkorak dan tulang dada, tulang rusuk juga. Kemudian tulang pendek ada di tulang pergelangan tangan kita atau kaki dan ruas-ruas tulang belakang seperti pada gambar. Kemudian tulang tak beraturan kita bisa lihat pada tulang tengkorak ya. Di sini banyak sekali tulang-tulang tak beraturan. Selain sebagai tulang tak beraturan juga tulang pipih juga ada di dalam tengkorak. Kemudian ada tulang tak beraturan di sini di tulang ekor ya. Kemudian rangka manusia itu dapat kita bedakan, atau rangka manusia kita ini tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak dan tulang badan ya. Kalau tulang tengkorak tadi ini ada beberapa bagian di sini ya, ada tulang dahi, tulang hidung, dan sebagainya, bisa kita lihat di gambar ya. Kemudian kalau tulang dada, tulang badan itu ada bagian-bagiannya, ada tulang leher dan bagian-bagiannya. Di sini ada tulang dada, tulang tulang rusuk dan sebagainya. Nah, kemudian ada tulang leher ya, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Nah, ini ada 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, dan 4 tulang ekor. Nah, pada tulang tengkorak, nah ini bagian-bagiannya ya, ada tulang rahang bawah, rahang atas, tulang tengkorak, ada tulang dahi, tulang bun-ubun ya. Jadi bisa kalian pelajari gambar yang ada di sini ya. Kemudian tulang rusuknya juga ini ada tulang rusuk melayang ya, ada 2 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan ada 7 rusuk tulang sejati. Nah, ini ada tulang bahu, tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Kemudian bagian yang lain itu adalah rangka apendikular, terdiri dari tulang gelang bahu, tulang lengan, tulang gelang panggul, dan kaki. Nah, ini tulang lengan, ada tulang belikat, kemudian ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian tulang selangka. Nah, di sini ada tulang selangka ya. Ini adalah tulang gelang bahu ya. Nah, ini juga ada tulang belikat di sini. Tulang belikat dan tulang selangka. Jadi pada kaki, nah kita lihat ada tulang paha, tulang tempurung lutut, dan tulang betis. Tulang kering ada di bagian belakangnya. Tulang kering ada di bagian depannya, kemudian tulang betis ada di bagian belakangnya. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu anak-anak pada pertemuan